Apa itu macam-macam dari dana alokasi atau dana transfer ke daerah? Itu dari pagu 44,25 triliun itu sudah terrealisasi sebesar 16,85 triliun. Disinilah pentingnya dana transfer itu untuk pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi regional. Nah, jangan lupa juga tadi, dana transfer kita juga diberikan dalam bentuk dana desa kepada 5.417 desa. Provinsi Sumatera Utara, harmonis, objektif, responsif, amanah, solutif, integritas kuat, korupsi minggat. Kulihat pada si pelangi 1001 dimensi, warna sari dalam sinar hidup kita, menghiasi alam ini, inspirasi dunia seni, kusyukuri cendera mata Maha Esa, dalam ku mencoba mengajari cita aneka warna dan menawan di jiwa, cinta teman setia mendorong segala, terima kasih ku ucapkan padamu, warna-warna pada dunia. Halo Sobat Intresumut, berjumpa kembali pada acara Podcast Toba, teman ngobrol perbendaharaan. Podcast Toba kali ini akan dibawakan oleh saya Dian. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peran transfer ke daerah dalam rangka mendukung perekonomian regional Sumatera Utara. Di episode kali ini kita akan mengulas bagaimana dana yang dikirim dari pemerintah pusat ke daerah menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di Sumatera Utara. Untuk itu kita telah mengundang narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Pasti rekan-rekan Intresumut sudah tidak sabar lagi ya. Langsung saja kita panggilkan Bapak Abdul Yusuf. Baik, kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Pak Abdul Yusuf. Selamat pagi Kak Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Kak Dian, alhamdulillah. Luar biasa ya Pak. Siap. Nah, Pak Yusuf ngobrol tentang peran transfer ke daerah Pak, yang sebagaimana kita tahu menjadi kegiatan Bapak sehari-hari ya sebagai Kepala Bidang PPA 2 Pak. Ya. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak Pak, apa itu transfer ke daerah dan apa saja sih Pak komponennya? Baik Kak Dian, terima kasih. Jadi tadi menyebut pertama peran di bidang PPA 2, yaitu pembinaan pelaksanaan anggaran 2. Nah, jadi selain kita melakukan pembinaan pelaksanaan anggaran yang terkait dengan pemerintah daerah dan dana transfer, hal tersebut merupakan perwujudan dari tugas RCE, yaitu Regional Chief Economist. Nah, satu hal yang menjadi pokok pembahasan atau tugas utama dalam RCE ini adalah pengelolaan dan monitoring transfer ke daerah. Tadi Kak Dian bertanya apa itu transfer ke daerah. Jadi transfer ke daerah itu merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mendukung desentralisasi fiskal. Seperti kita tahu, saat ini Indonesia sudah menjalankan desentralisasi lebih dari 1 dekade. Nah, salah satu desentralisasi tersebut adalah terkait dengan kewenangan pengelolaan anggaran. Nah, ini diwujudkan dengan berbagai jenis dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah dalam rangka menjalankan pelayanan umum dan lain-lain. Nah, apa itu macam-macam dari dana alokasi atau dana transfer ke daerah? Yaitu yang pertama adalah DAU, dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini adalah dana yang diberikan secara merata untuk mendorong atau untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah. Seperti Kak Dian ketahui, antar pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi itu memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda. Beda ya, benar Pak. Ada daerah yang kaya dengan sumber daya alam, Iya. ada daerah yang memiliki berbagai industri yang lebih maju dari daerah lain, dan kalau tidak diberikan dana alokasi umum, maka akan ada ketimpangan. Benar. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengalokasikan dana alokasi umum yang biasanya adalah untuk mendukung operasional. Gaji PNS daerah itu salah satunya adalah yang di-handle atau dibayarkan dari DAU, dana alokasi umum. Kemudian yang kedua adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini untuk mendanai kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya infrastruktur, kemudian pendidikan dan kesehatan, yang hal-hal tersebut merupakan salah satu dari layanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada warganya. Nah, untuk dana alokasi khusus ini sebenarnya dibagi menjadi 2 lagi, Kak Dian, yaitu dana alokasi khusus fisik, artinya untuk membiayai kegiatan-kegiatan infrastruktur, dan dana alokasi khusus non-fisik, yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Misalnya untuk kesehatan, misalnya untuk pendidikan, gitu ya, salah satunya. Berikutnya adalah DBH, dana bagi hasil. Seperti diketahui yang tadi saya sampaikan, daerah-daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Nah, untuk itu dari pengelolaan atau eksplorasi kekayaan alam itu perlu dibagikan atau dibagikan secara seimbang, proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, dan ini diwujudkan dalam pemberian dana bagi hasil itu. Nah, potensi daerahnya apa? Kalau misalnya potensi perkebunan, maka akan ada bagian yang dikembalikan kepada pemerintah daerah, ada yang untuk pusat. Kemudian dari potensi perpajakan itu juga pajak penghasilan yang dipungut di area atau di wilayah pemerintah daerah tersebut, atau PBB gitu ya, atau PPN dan lain-lainnya. Nah, ini kemudian ada juga insentif fiskal. Nah, insentif fiskal ini tahun lalu kita sebut sebagai dana insentif fiskal. Nah, ini sekarang kita sebut insentif fiskal. Ini juga diberikan tapi khusus kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik di wilayahnya. Misalnya yang mendukung program-program nasional seperti penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim. Nah, itu sebagai reward Sebagai ya, reward ya Pak. sebagai ya ganjaran Ya. atas prestasi dan kinerja yang baik, maka diberikanlah insentif fiskal. Ini biasanya 2 kali penyalurannya gitu. Ya. Dan itu pun ada 2 gitu ya. Mhm. Insentif fiskal yang diberikan atas prestasi tahun lalu, kinerja yang
dicapai tahun lalu dan juga kinerja atau prestasi tahun berjalan. Jalan. Nah, ini untuk mendorong jadi tidak hanya secara historis kemarin, tetapi juga mendorong kalau di tahun berjalan ini ada hasil-hasil yang baik yang bisa diukur secara memadai, maka akan mendapatkan insentif fiskal juga. Dan insentif fiskal ini sifatnya adalah block grant, artinya bisa digunakan untuk berbagai hal yang memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah tersebut. Karena, Kak Dian, untuk tahun 2025 ini kita pemerintah meningkatkan, rezim earmarking. Earmarking ya, Pak? Ya, earmarking itu artinya, bahasa lainnya specific grant, artinya pemerintah pusat memberikan dana tersebut harus dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang sudah ditetapkan. Iya. Nah, lawannya earmarking ini adalah block grant, artinya silahkan diberikan dana, digunakanlah untuk kebutuhan-kebutuhan yang dirasa mendesak. Nah itu. Nah, terakhir dari dana transfer daerah ini adalah dana desa. Iya, Pak. Nah, dana desa ini juga sangat signifikan, penting sekali karena, sebenarnya masyarakat desa itu adalah dominan atau mayoritas di wilayah-wilayah, di pemerintah daerah. Nah, dana desa ini digunakan atau diberikan kepada seluruh desa di Indonesia. Nah, untuk Sumatera Utara sendiri, Kak Dian, itu ada 5.417 Banyak desa. ya, Pak, ya? Ya, dan itu semuanya, mendapatkan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi itulah, Kak Dian, gambaran umumnya transfer ke daerah itu apa saja. Jadi saya ulangi, ada dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, ada dana bagi hasil (DBH), kemudian ada insentif fiskal, dan terakhir adalah dana desa. Wah, sangat lengkap ya, Pak. Nah, selanjutnya Pak, kita mau tanya lagi nih, berapa sih sebenarnya pagu dan realisasi transfer ke daerah di Sumatera Utara di tahun 2025 ini ya, Pak? Baik, Kak Dian, terima kasih. Jadi, Sumatera Utara itu merupakan salah satu provinsi atau daerah yang sangat strategis di Indonesia. Ada dua hal penyebabnya. Pertama adalah secara geografis Sumatera Utara ini besar. Iya, Pak. Ya, besarnya dari mana? Kita lihat ada satu pemerintah provinsi dan 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara ini. Jadi ada 25 kabupaten dan ada 8 kota di Sumatera Utara ini. Ini sangat banyak gitu. Terus yang kedua, secara demografis Sumatera Utara ini juga strategis ya. Karena jumlah penduduknya terakhir tercatat oleh BPS ada sekitar 15 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara. Jadi dengan kondisi tersebut ya, alokasi dana transfer untuk Sumatera Utara itu juga cukup signifikan secara nasional. Di awal tahun 2025, Sumatera Utara mendapatkan alokasi dana transfer kurang lebih 45 triliun. Namun seperti kita ketahui, ada program efisiensi dari pemerintah dan untuk pagunya juga sedikit berkurang, yaitu menjadi 44,2 triliun. Ya, itu. Dan kalau dilihat lagi, untuk dana desa misalnya itu ada pagu sebesar 4,2 triliun. Untuk yang lainnya juga cukup signifikan. Nah, sampai Juni atau 5 Juni 2025 itu dari pagu 44,25 triliun itu sudah terrealisasi sebesar 16,85 triliun atau 38,07% dari alokasi transfer ke daerah di Sumatera Utara. Untuk realisasi tertinggi itu adalah pada dana alokasi umum, Kak Dian, yaitu sebesar 11 triliun atau 44% dari alokasinya. Nah, ini mungkin saya bisa sampaikan sedikit mengapa
dana alokasi umum ini realisasinya cukup tinggi ya, karena DAU ini digunakan untuk membiayai operasional, untuk membayar gaji pegawai negeri sipil di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Sehingga penyalurannya dilakukan secara rutin dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ya. Kemudian masih ada tantangan sebenarnya di kita, yaitu DAK fisik. DAK fisik ini masih cukup ya kecil ya, karena sampai 5 Juni kemarin kita mencatat realisasinya baru 1,69 miliar. Namun realisasi ini adalah karena memang batas waktu penyampaian atau batas waktu penyaluran DAK fisik untuk tahap 1 ini masih belum lewat gitu, atau masih jauh ya. Artinya apa? Untuk penyaluran DAK fisik ini, kabupaten dan kota dan Pemprov sendiri itu harus memenuhi berbagai syarat. Ya, syarat misalnya kontrak sudah harus dilaksanakan, dan kontraknya ini adalah kontrak fisik gitu ya. Ini yang menjadi tantangan. Nah, kita pelajari dari tren yang ada selama ini, untuk penyaluran DAK fisik ini pemerintah daerah itu harus melakukan effort yang cukup tinggi untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi harus clear dulu kontraknya, kalau sudah clear nanti disampaikan ke KPPN dan itu bisa kita salurkan. Dan kita memahami ada kendala-kendala itu, sehingga kita harapkan nanti sebelum batas waktu untuk tahap 1 penyaluran DAK fisik ini akan ada peningkatan. Akan ada peningkatan sehingga mencerminkan proses dari penyaluran atau pencairan DAK fisik ini sesuai dengan tahap yang berlaku. Demikian Kak Dian. Baik Pak, sangat tercerahkan ya Pak ya. Jadi memunculkan pertanyaan berikutnya nih Pak. Iya, apa itu? Bagaimana Pak pengaruh dari transfer ke daerah ini kepada pembangunan ekonomi di Sumatera Utara Pak? Oh ya, menarik sekali ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa saat ini total pagu untuk dana transfer di Sumatera Utara sekitar 44,25 triliun. Ya, Pak. Itu Kak Dian, kalau kita lihat angka tersebut dari total dana APBN, maksudnya yang termasuk juga alokasi untuk kementerian dan lembaga yang ada di Sumatera Utara, itu lebih dari 50% sendiri dana transfer. Sehingga apa? Ya, pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Pengaruh besarnya itu dari mana? Pertama, dengan adanya dana transfer tersebut akan memastikan pemerintah daerah bisa menyelenggarakan layanan dasar seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang HKPD, seperti yang diamanatkan oleh asas desentralisasi fiskal yang ada ini. Karena Kak Dian, perlu diketahui mengapa kok pemerintah melakukan desentralisasi fiskal semasif ini adalah yaitu tadi pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani. Sehingga pertimbangannya apabila pemerintah daerah ini diberikan kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan urusan pemerintahan, maka masyarakat umum bisa terlayani dengan lebih baik. Terlayani dengan lebih baik dari aspek apa? Bisa dari aspek-aspek dasar pendidikan dan kesehatan, gitu ya. Di samping kalau kita lihat tadi, misalnya ada juga alokasi untuk dana alokasi khusus, ya, untuk membangun berbagai infrastruktur. Jadi kalau dana alokasi umum tadi adalah untuk memastikan terselenggaranya kegiatan pemerintahan, dana alokasi khusus itu digunakan untuk memastikan infrastruktur dasar itu dilaksanakan atau dibangun dengan baik. Itu yang fisik. Kemudian yang non fisik, misalnya ada dana BOS, bantuan operasional sekolah, ada juga dana untuk operasional kesehatan puskesmas. Nah, kita tahu
bahwa pendidikan dan kesehatan ini akan mendorong atau mempengaruhi produktivitas masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu pinter karena pendidikannya bagus, masyarakat itu sehat karena memiliki sarana prasarana kesehatan yang bagus, maka dia akan memiliki produktivitas tinggi. Apabila dia memiliki produktivitas tinggi ditunjang oleh infrastruktur yang memadai, maka dia bisa menjalankan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi yang baik. Nah, kalau kita lihat logiknya di situ, disinilah pentingnya dana transfer itu untuk pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi regional. Nah, jangan lupa juga tadi, dana transfer kita juga diberikan dalam bentuk dana desa kepada 5.417 desa, yang mana jumlah penduduk yang tinggal di desa ini juga jauh lebih banyak daripada perkotaan. Dengan berbagai peruntukan dana desa untuk meningkatkan infrastruktur di pedesaan, kemudian pemberdayaan masyarakat, maka pembangunan yang dimulai dari pinggir ini juga akan ikut membantu, ya, akan ikut membantu pertumbuhan atau pembangunan ekonomi di Sumatera Utara. Jadi dengan penjelasan itu dapat saya sampaikan dana transfer sangat penting dan signifikan untuk mendukung perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera Utara. Begitu Kak Dian. Luar biasa ya Pak. Nah tadi Bapak sudah menjelaskan mulai dari transfer ke daerah, komponennya, begitu juga pengaruhnya yang tadi sangat luas dan luar biasa ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, apakah ada tantangan dalam pemanfaatan transfer ke daerah itu Pak? Oke, nah ini yang menarik. Dengan besarnya dana tersebut, nah ini dana yang cukup besar dan cukup signifikan ini, ya kita harus memastikan itu bisa digunakan dengan baik. Spend better, gitu kan, dibelanjakan dengan lebih baik, dibelanjakan untuk belanja-belanja yang berkualitas. Belanja berkualitas itu apa? Belanja berkualitas itu kalau secara simpelnya itu Kak Dian itu adalah value for money. Misalnya Kak Dian membawa uang 100.000 belanja ke pasar atau ke pajak gitu ya. Value for money yang diharapkan dari Kak Dian adalah bahwa saya membelanjakan uang saya ini, maka saya harus bisa mendapatkan barang-barang atau jasa itu yang kualitasnya setara, gitu kan? Kualitasnya setara. Kalau memang harganya memenuhi sama dengan kualitasnya, saya puas gitu. Itu value for money. Kita tidak ingin kita belanja membeli ikan, gitu misalnya ya, kalau di pasar ikannya kelihatan seger, gitu ya, kita beli, dia minta harganya 20.000, ya karena segar gitu kan. Tapi ketika dibawa ke rumah ternyata itu sudah dalamnya udah ya tidak segar lagi karena dipoles gitu. Harganya seharusnya 5.000 itu. Value for money-nya hilang di situ. Nah, itulah konsep yang sama juga berlaku untuk belanja pemerintah. Untuk memastikan value for money ini, maka tantangan tersendiri. Mengapa? Karena pertama untuk Sumatera Utara sendiri seperti yang saya bilang tadi, demografi dan geografisnya besar. Ya, kita memastikan semua anggaran atau alokasi sebesar 44 triliun itu bisa dibelanjakan dengan baik. Maka kita harus memastikan adanya efisiensi dalam penggunaan dana. Kemudian kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia yang mengelola anggaran di daerah itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan dengan baik. Oleh karena itu, secara sistem sudah dibangun. Dibangunlah atau disusunlah aparat-aparat atau mekanisme untuk mekanisme untuk mengawasi. Ya, ada yang namanya inspektorat daerah gitu ya. Ada BPKP juga kita minta atau diminta untuk membantu dalam berbagai hal untuk memastikan proyek atau infrastruktur yang dibangun itu berkualitas ya.
dan berbagai mekanisme yang lainnya. Pengawasan untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas ya. Karena kita tahu Kak Dian, dari 33 kabupaten dan kota plus Pemprov ini kualitasnya berbeda-beda. Ya Ya Pak, kan? ya Pak. Kalau secara umum kita bisa sampaikan yang dekat-dekat dengan pusat kota di Medan itu memiliki kualitas SDM yang lebih baik, infrastruktur yang lebih baik, dan berbagai tata kelola yang sudah terbangun dengan baik. Artinya apa? Itu sebagai modal awal bahwa pengelolaan dan belanja yang dilakukan dari dana transfer itu dilakukan dengan baik, gitu ya. Nah, ini tantangannya yang kita lihat beragamnya kemampuan daerah dalam sumber daya manusia, juga adanya tantangan untuk pengawasan karena karena besarnya atau luasnya wilayah di Sumatera Utara. Utara ini ya Pak Iya. ya. Ya Pak, benar sekali. Sumatera Utara memang sangat luas ya Iya. Pak. Jadi butuh effort yang lebih ya Pak ya. Iya. Nah, jadi makin paham nih Pak. Oke. Selanjutnya mau tanya lagi nih Pak, apa strategi agar transfer ke daerah lebih berdampak Pak pada perekonomian secara regional Pak? Nah, ini sebenarnya ya sangat terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Kita punya beberapa strategi, yaitu Pak. pertama adalah penguatan perencanaan berbasis data dan kebutuhan lokal. Jadi you have to know what you do gitu. Atau ada adagium lain yang bilang fail to plan is fail to plan means plan to fail, atau sebaliknya, if you fail to plan, then you are plan to fail. Artinya jika Anda tidak bisa membuat perencanaan dengan baik, maka atau jika Anda gagal untuk membuat rencana, maka Anda sudah mempersiapkan untuk gagal. Ya kan? Artinya apa? Perencanaan berbasis data dan kebutuhan lokal ini penting. Tadi saya sudah bilang bahwa desentralisasi dilakukan untuk mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakatnya, sehingga mereka mendapatkan layanan lebih baik. Artinya apa? Pemerintah daerah tahu, they knows what the people needs. Mereka tahu apa yang dibutuhkan warganya itu. Ketika mereka tahu, ketika pemerintah daerah ini tahu apa-apa yang dibutuhkan oleh warganya, maka dia bisa merencanakan untuk mengatasi itu. Misalnya kekurangan sarana prasarana pendidikan, sarana kesehatan, ya kan? Dia kan lebih tahu itu di level-level dinasnya. Nah, ketika dia tahu itu, maka itulah yang harus diadres. Gitu. Oke, untuk tahun depan kita tingkatkan fasilitas, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu. Jadi penguatan perencanaan berbasis data dan kebutuhan lokal, apa yang dibutuhkan. Kemudian kapasitas SDM, tadi saya sudah sampaikan, ya antara beberapa pemerintah daerah itu kemampuannya berbeda-beda, gitu ya. Mungkin untuk pemerintah daerah atau kabupaten yang luas atau penduduknya besar atau penduduknya banyak, secara potensial dia memiliki kemampuan atau memiliki SDM yang lebih baik gitu. Because the more you have human resource, the more you have better resource, itu kan. Nah, itu peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SDM, pengelolaan keuangan daerah ini penting ya. Kita harus lakukan berbagai kegiatan untuk peningkatan kapasitas ini. Kita selaku regional chief economist ya secara teratur dan berkala menyelenggarakan berbagai sosialisasi yang kita lakukan di pemerintah daerah dengan berkoordinasi atau bekerja sama dengan teman-teman di KPPN untuk membantu peningkatan kapasitas ini. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi. Sekarang ini ekosistemnya semuanya sudah online gitu ya. Nah, ini kita sangat terbantu karena pemerintah pusat juga sudah aware dengan hal ini. Bahkan dalam penyaluran dana transfer kita full automated gitu ya, full online dengan berbagai
sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah sistem Omspan, Iya, Pak. ya, yang bisa diakses oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai dokumen-dokumen dalam rangka penyaluran dana transfer dan dana desa, desa, ya. Kemudian dari sisi KPPN kita pemrosesan payment-nya juga kita sudah menggunakan sistem kita Sakti, gitu ya, yang memastikan bahwa proses bisa dilakukan lebih cepat. Ya. Penggunaan IT ini penting. Kita sudah fasilitasi dan kita sudah laksanakan. Berikutnya adalah koordinasi lintas sektor. Nah ini yang agak jadi tantangan karena pengguna dari dana transfer, kalau kita khususnya dana transfer ya, itu tidak hanya satu OPD, tapi berbagai OPD. Mbak Dian bisa bayangkan atau bisa, ya, saya kasih gambaran ke Kak Dian ya, bahwa untuk penyaluran dana desa misalnya, itu pihak yang terlibat itu tidak hanya desa. Desa harus ke kecamatan sebagai koordinator desa. Kemudian kecamatan menyampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan melakukan serangkaian verifikasi, kalau udah oke disampaikan ke Dinas atau Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah BPKAD, dilakukan proses. Dan walaupun itu by system gitu ya, namun ketika melibatkan banyak pihak ini perlu koordinasi ya. Kemudian kalau sudah oke dari BPKAD akan disampaikan ke KPPN juga melalui sistem. Kendala di lapangan adalah biasanya koordinasi non teknis itu yang penting. Karena desa itu Kak Dian, desa itu merupakan miniatur dari negara. Ya, miniatur dari negara. Di situ ada dewan perwakilannya, ada kepala desa yang seperti presiden gitu ya. Nah, dalam rangka penyaluran dana desa itu butuh syarat-syarat yang memang harus approval dari semuanya itu. Dan ini yang membuat tantangan. Dari 5.417 desa itu kita setiap tahun menemukan 1, 2, atau 3 kasus-kasus di mana ada deadlock gitu, antar berbagai faksi, ya, kalau saya bilang faksi di dalam desa itu yang butuh penanganan khusus. Nah ini dari dana desa, belum lagi yang untuk dana alokasi khusus gitu ya. Itu yang pengguna dananya itu siapa? OPD. Dan OPD itu banyak, OPD untuk infrastruktur jalan, kemudian OPD untuk pembangunan pasar dan lain-lain. Yang mana itu butuh koordinasi dengan atau internal mereka sebelum disampaikan ke KPPN. Nah ini memang tantangan. Ketika suatu pemerintah daerah itu belum unified, belum terpadu, secara fisik ya Kak Dian, kita bisa lihat bahwa secara fisik kantor-kantor OPD itu tidak berdekatan. Ini secara fisik yang mempengaruhi koordinasi. Ketika dihadapkan pada batas waktu yang sudah firm, yang sudah eksak ya dari sistem yang ada, biasanya ada kendala ketika salah satu pihak OPD tersebut fail to comply with the deadlines gitu. Jadi ketika salah satu pihak itu tidak bisa memenuhi batas waktu. Nah, ini yang terjadi. Dan masalahnya kalau untuk penyaluran dana transfer kalau dia gagal menyampaikan tepat waktu itu hangus. Jadi ini penting sekali koordinasi lintas sektor. Dan terakhir ini seperti yang disampaikan secara berjenjang dari Presiden, Bu Menteri, adalah meningkatkan belanja yang berkualitas itu tadi yang saya sampaikan, value for money ini. Ya, Pak, ya. Ya, ini kita selaku RCA ya di Kanwil kita mendorong, kita dalam berbagai session, dalam berbagai kegiatan kita sampaikan kepada teman-teman Pemda untuk memanfaatkan dana transfer yang diperoleh itu dengan baik, dibelanjakan dengan baik. Nah, satu hal yang kita selalu sampaikan adalah bahwa secara umum kemampuan fiskal pemerintah daerah di Sumatera Utara ini masih rendah. Kalau di rata-rata itu dari 33 pemerintah kabupaten kota rata-ratanya sekitar 32%-an gitu. Antara 28 sampai 30-an% kemampuan fiskalnya. Artinya apa?
sekitar 70% lebih pemerintah daerah itu masih mengandalkan dana transfer itu tadi, DAU, DBH, DAK, fisik, DAK non-fisik, insentif fiskal untuk membiayai, untuk menjalankan aktivitas pemerintahan di daerah. Dia belum bisa mengenerate revenue dari berbagai aktivitas-aktivitas lokal atau istilahnya pendapatan asli daerah. Ya. Bahkan disparitasnya itu sangat tinggi antara misalnya Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah lain yang ketergantungannya itu bahkan lebih dari 90%. Artinya apa? Ya dia nggak, bahkan kurang dari 10% dia bisa mengenerate revenue itu. Ya, Pak, ya. Iya. Sehingga apa? Ketika mereka menggunakan sumber daya transfer daerah ini kan merupakan salah satu sumber daya resource yang sangat valuable, ya, yang sangat-sangat berguna. Mereka harus memastikan ini berkualitas. Ya. Gampangannya, kamu tidak bisa mencari uang sendiri, maka ketika kamu menerima alokasi uang ini gunakan dengan baik, spend better. Makanya kita juga secara untuk kalau Kak Dian perhatikan untuk level APBN kita juga ada spending review. Ya, spending review itu untuk memastikan bahwa memang belanja-belanja itu berkualitas, value for money-nya. Kalau pemerintah daerah mengeluarkan uang 1 miliar untuk membangun jalan, maka harus terpastikan jalannya itu berkualitas bagus, tidak jalan yang 3 bulan kemudian sudah berlubang-lubang, gitu kan? Artinya sebenarnya dia membelanjakan 1 miliar itu nggak worth it gitu. Mungkin itu hanya sekitar 200 juta. Nah ini esensi dari berbagai kebijakan yang ada. Esensi dari pemerintah meningkatkan porsi earmarking dan menekankan fungsi dari kinerja itu adalah itu. Bahwa output yang dihasilkan dari belanja di daerah itu merupakan output yang berkualitas sehingga outcome-nya 2-3 tahun ke depan outcome-nya itu akan terasa. Dan nanti terakhir ada impact-nya. Impact itu long term-nya gitu ya. Kalau infrastruktur, jalan, jembatan, sekolahan, kesehatan dibangun dengan baik, ya, maka outcome-nya apa? Hasilnya apa? Output-nya kan udah jelas ya, bangunan, berbagai bangunan fisik yang memang berkualitas. Outcome-nya apa? Outcome-nya masyarakat di situ lebih sehat, masyarakat di situ lebih berpengalaman karena memiliki pendidikan yang lebih baik gitu ya. Masyarakat di situ outcome-nya apa? Bisa melakukan berbagai aktivitas dengan lebih lancar karena jalannya mulus gitu ya, tidak berlubang-lubang. Outcome-nya, impact-nya apa? Jangka panjangnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tinggi. Gitu ya, kesejahteraan masyarakat meningkat. Dulu hanya bisa beli kereta, gitu kan. Impact-nya mereka bisa membeli kereta dari Hyundai, gitu ya, atau bisa membeli mobil, gitu ya. Nah itu, kemudian tingkat kesehatannya meningkat, tingkat kematian bayi menurun, kan? Kayak gitu itu merupakan impact-nya. Nah overall itu tadi pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah ini yang kita dorong semuanya. Apalagi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dana transfer di Sumatera Utara itu jumlahnya sangat signifikan, baik secara regional ataupun compare to other province atau dibandingkan dengan provinsi yang lain. Demikian Kak Dian. Iya Pak, baik. Luar biasa ya Pak ya, saya jadi semakin pinter nih habis ngobrol sama Pak Yusuf. Tapi kayaknya saya pengen ngobrol banyak, tapi durasi kita lah yang memisahkan Pak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Pak Yusuf ya, telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya sebagai Kepala Bidang PPA 2 dan telah memberikan ilmu yang sangat padat ya Pak, itu tadi ya Pak semuanya. Demikian Sobat Interest Sumut pembahasan kita hari ini tentang peran transfer ke daerah dalam mendukung perekonomian regional Sumatera Utara. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam memahami bagaimana anggaran pemerintah berperan langsung dalam pembangunan pemerintah daerah. Akhir kata, saya Dian Marcelina serta tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai berjumpa di podcast Toba selanjutnya. Harmonis, objektif, responsif, amanah solutif, integritas kuat, korupsi minggat.